Oke, kalau misalkan udah siap, kita mulai ya. Nah, kita coba mulai dari soal nomor satu. Coba nih, ada tiga segitiga di sana. Kira-kira apa jawabannya? Nah, tuh kan udah langsung dapet ya jawabannya yang C. Oke. Kenapa Wir jawabannya yang C? Pitagoras. Oke, betul nih. Jadi untuk soal nomor satu, betul jawabannya adalah yang C. Jadi ini adalah triple Pitagoras ya. Kalau di matematika mah biasanya dia dikenalnya sama triple Pitagoras gitu. Jadi di sini ada segitiga siku-siku gitu kan ya. Kalau segitiga siku-siku nanti cara mencari sisi terpanjang itu adalah sisi terpendek dikuadrat. Akar dari sisi terpendek dikuadratkan ditambah sisi terpendek dikuadratkan gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kalian melihatnya dari 5 ke 10 gitu ya, terus loncat lagi 3 dari bawahnya 3 ke 6 ke 5 itu kan dia nggak punya pola ya, nggak punya pola tertentu gitu. Jadi ini kita ngelihatnya dari segitiga pertama, segitiga kedua, dan segitiga yang ketiga. Jadi triple Pitagorasnya ada 3, 4, 5 gitu ya. Kalau di sini berarti 6, 8, 10. Maka satu laginya adalah 5, 12, dan 13. Gitu kan ya. Triple Pitagoras itu ada lagi juga 7, 24, dan 25 gitu kan. Kalau 6, 8, 10 ini sebetulnya turunan dari 3, 4, 5 kan ya. 3, 4, 5 kalau semuanya dikali 2 kali 2 kali 2 dia akan dapat 6, 8, dan 10 gitu ya. Jadi untuk soal nomor satu jawabannya betul yang C. Sekarang kita lanjut lagi coba. Nah, coba nih. Jadi ini yang ditanyakannya yang ini nih ya. Si buletan hijaunya. 3, 5, dan 6 itu adalah hasil tuh. Kakak kasih clue. Jadi kita mainin angka yang ada di lingkaran berwarna hijau. Pola yang pertama ini nih dapat angka 3 dari 263 yang ada di atasnya. Jadi ini kan pola satu ya tadi ya, gambar satu, ini gambar dua, ini yang ketiganya. Nah, dari gambar yang pertama itu diperoleh polanya seperti ini. Untuk mendapatkan angka 3 berarti ya, jadi di situ ada 2 dikali 6 min 3. Oke, 2 dikali 6 min 3. Berarti kan 12 dikurang 3 itu 9 ya. Nah, 9 itu bukan hasilnya. Nah, ini harus diakarkan dulu. Akar 9 itu hasilnya adalah 3. Oke, jadi ini polanya memang cukup rumit karena di situ memunculkan ada akar gitu ya. Kemudian yang kedua, pola yang kedua juga sama. Di sini ada 5 kali 6 min 5. 5 dikali 6 itu adalah 30, dikurang 5 adalah 25. Nah, akar dari 25 itu adalah 5. Oke, nah dapat ya. Ini 3, yang ini 5. Nah, maka kalau misalkan ini adalah Y gitu ya, si tanda tanyanya kakak misalkan Y, berarti kan nanti polanya akan ngikutin ya. Kalinya, letak angkanya juga akan sama, berarti nanti kita akan punya 5 dikali Y min 4 gitu kan ya. Nah, sama dengan berapa? Kalau tadi di sini 9 dan 25 itu kan berarti hasil kuadrat dari angka hasilnya gitu ya. Berarti kalau di sini hasilnya adalah 6, maka kita kuadratkan si 6-nya. Jadi nanti di sini 6 kuadrat. Oke, maka nanti di sini kita punya 5 dikali Y min 4 sama dengan 6 kuadrat berarti 36 gitu ya. Nah, kita pindah ruaskan negatif 4-nya ke ruas sebelah kanan. Jadi nanti di sini ada 5Y sama dengan 36 plus 4. 5Y akan sama dengan 40, berarti Y-nya adalah 40 per 5 atau hasilnya adalah 8. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E gitu ya. Kalau mau membuktikan berarti gunakan pola yang sebelumnya gitu ya. Jadi kan nanti di sini kita akan punya 5 dikali 8 dikurangi dengan 4 gitu kan ya. 5 kali 8 40 dikurang 4 36. Akar dari 36 adalah 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang udah mentok misalnya ya,
ketika sedang mengerjakan dan masih punya waktu sisa, tapi juga masih, aduh apa ya ini kira-kira polanya gitu ya. Kalau sudah dapat pola pertama dan pola kedua, sebetulnya kalian bisa mencoba satu persatu si angkanya gitu ya. Cuma memang pasti membutuhkan waktu yang lebih lama karena kalian harus mencari dulu polanya gitu ya, baru dicoba ke pola yang ketiganya. Gitu ya, itu untuk soal nomor 2, mudah-mudahan bisa dipahami. Ke soal nomor 3. Ini belum pola bilangan ya, ini masih ditanyakannya berapakah angka yang tepat? Angka yang tepat berarti untuk mengisi titik-titik yang ada di sini, gitu ya. Jadi, apa hubungannya nih 17 dengan 12 sehingga hasilnya bisa jadi 102 gitu. Maka nanti pola yang didapatkan itu akan kita gunakan di pola yang keduanya. C, oke, betul jawabannya adalah C. Dapat dari mana tuh jawabannya C? Oke, dapat dari mana Wir? 17 kali 12 bagi 2. Oke, betul. Nah, jadi untuk pola yang pertama itu mendapatkan angka 102 itu dari 17 dikali 12 dibagi 2. Ya, 17 dikali 12 itu kan 204 ya. 204 dibagi 2 itu adalah 102 gitu. Nah, maka nanti untuk pola yang kedua di situ ada angka 14, berarti kita kalikan dengan 11 dibagi 2. Ya, jadi polanya adalah kali kemudian bagi dengan 2 gitu ya. Maka nanti 14 kali 11, kalau perkalian 11 kan tinggal tuliskan lagi ya, 1 4-nya, tengahnya diisi oleh 1 ditambah 4 gitu kan ya. Jadi 154 dibagi 2, hasilnya adalah 77. Betul, oke. Untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah 77. Jadi, pola bilangan itu, bukan yang deret ya, pola bilangan yang biasanya kan soal-soal kayak gini tuh adanya di gambar gitu ya. Tapi kalau ini, dia dalam bentuk angka biasa gitu ya. Jadi ini memungkinkan juga nanti soalnya akan muncul. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita coba lanjut lagi. Soal nomor 4 termasuk soal yang mudah. Nah, tapi sangat menguji ketelitian kalian. Coba. Jadi di sini karena yang ditanyakannya adalah X dikali Y dikali Z, berarti kita harus mencari dulu berapakah nilai X, berapakah nilai Y, dan berapakah nilai Z gitu ya. Jadi kita mulai dari X dulu. X itu adalah 15% dari 20. Berarti ini bisa kita tuliskan 15 per 100 dikali dengan 20 gitu ya. Maka ini nanti tinggal coret-coret. Ya, 15 dibagi 5. Jadi X-nya itu adalah 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk Y. Y itu adalah akar pangkat 3 dari 8 gitu ya. Hati-hati di sini ya. Akar pangkat 3 berarti berapa kali berapa kali berapa yang ketika dikalikan itu hasilnya 8 gitu kan ya. Jadi ini hasilnya adalah 2. Ya, kemudian satu lagi yang Z. Nah, Z itu katanya ada Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 3X. Karena kita udah punya informasi nilai X dan nilai Y-nya, maka bisa langsung kita substitusikan. Jadi nanti nilai Z-nya adalah 2 kuadrat, karena Y kuadrat ditambah 2 dikali X-nya 3 dikali Y-nya 2 gitu ya, ditambah dengan 3 kali 2. Maka kita nanti dapat Z-nya 4 ditambah 4 kali 3 12 ditambah dengan ini X-nya 3 ya, bukan 2. 3 kali 3 9. Oke, berarti Z-nya adalah 13 ditambah 12 berarti 25 ya gitu. Nah, maka di sini kita dapatlah informasi X-nya 3, Y-nya 2, dan Z-nya 25. Maka kalau ditanyakannya X, Y, Z, X dikali Y dikali Z, berarti ini tinggal 3 kali 2 kali 25 gitu ya. Berarti 25 kali 2, 50, kali 3, 150. Oke, jadi untuk soal nomor 4, jawabannya juga sama yang C ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal nomor 5. Pak Nyoman memperoleh R rupiah setiap minggu dan membelanjakan B rupiah selama 1 minggu. Berarti ya, dalam berapa minggu ia akan memiliki uang Ki rupiah. Tuh, berapa minggu? Berarti yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Ki rupiah. Penjelasannya gimana? Jadi gini, kalau Pak Nyoman memperoleh R rupiah setiap minggu, berarti kan itu adalah uang keseluruhan yang dimiliki selama 1 minggu gitu ya. Dan beliau membelanjakan B rupiah selama seminggu. Berarti sebetulnya uang bersih ya.
uang bersih yang dimiliki oleh Pak Nyoman itu adalah R-B, gitu kan ya. Uang keseluruhan yang dia punya dikurangi dengan uang yang dia belanjakan setiap minggunya. Kalau di sini ditanyakannya dalam berapa minggu ia akan memiliki uang Ki rupiah, berarti waktu yang diperlukannya. Nah, maka ini sebetulnya tinggal pakai logika aja langsung gitu ya. Kalau mau dapat uangnya Ki rupiah, ya berarti udah tinggal Ki dibagi dengan R min B gitu kan ya. Uang yang didapatkan per minggunya sama uang yang ada itu jadi berapa gitu. Jadi misalkan Pak Nyoman itu dicoba-coba, betul ya. Kalau mungkin tadi Wir pakai pemisalan gitu ya. Kalau Pak Nyoman memperoleh uang 1.500.000 gitu ya setiap minggunya, kemudian dibelanjakan 500.000 gitu, berarti nanti Pak Nyoman akan dapat dalam satu minggunya itu 1 juta gitu kan. Nah berarti kalau waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Ki rupiah, dimisalkan aja, misal Ki-nya adalah 3 juta gitu ya. Berarti kan kalau mau dapat waktunya tinggal 3 juta dibagi dengan 1 juta gitu ya. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang D. Ya, jadi tipsnya adalah kalau misalkan teman-teman bingung dengan variabel-variabel, karena kan biasanya soalnya mudah, tapi karena yang adanya itu variabel, jadi kalian biasanya kebingungan gitu ya. Maka misalkan ke angka-angka, buat pemisalan ke angka-angka yang memang dia bulat hasilnya gitu ya. Jadi jangan ambil angka-angka yang koma-koma. Kayak misalkannya ke 100, ke 1 juta gitu ya, 50.000, 500.000, dan seterusnya. Oke, untuk soal nomor 6. Jadi di sini katanya ada umur rata-rata hitung. Nah, berarti ini ada clue-nya di sini nih. Pasti dia akan menggunakan rumus rata-rata gitu ya. Dari suatu kelompok terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun. Maka perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen adalah ya, menggunakan persamaan atau rumus dari rata-rata ya. Nah, jadi tadi clue-nya itu adalah rata-rata gitu ya. Berarti kan kalau untuk mencari rata-rata, mungkin kalian udah pada tahu ya, untuk mencari rata-rata itu berarti dijumlahkan semua nilai-nilai gitu kan ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, kalau di sini yang diketahuinya itu adalah rata-rata guru dan rata-rata dosen umurnya gitu ya. Berarti supaya mudah kita misalkan aja guru itu adalah A gitu ya dan dosen itu adalah B. Oke. Nah, maka untuk mencari rata-rata total, karena di sini yang diketahuinya itu udah rata-rata, berarti nanti X bar rata-rata itu banyaknya guru gitu kan ya, dikali dengan rata-rata guru, ditambah dengan banyaknya dosen gitu kan ya, dikali dengan rata-rata umur dosen, dibagi jumlah keseluruhan dari guru dan dosen gitu ya, banyaknya guru dan banyaknya dosen. Nah, maka kita bisa langsung substitusikan ke sini gitu kan ya. Jadi untuk rata-rata hitung keseluruhannya adalah 40 gitu kan. Nah, banyaknya guru di sini kakak memisalkan adalah A gitu ya dan dosen itu B. Berarti kita tuliskan ke sini banyaknya guru itu adalah A dikalikan dengan 35 gitu kan ya, karena rata-rata umur guru adalah 35 tahun. Kemudian ditambah dengan banyaknya dosen berarti B dikali rata-rata umur para dosen adalah 50. Ya, dibagi dengan banyaknya guru ditambah banyaknya dosen. Oke. Nah, kalau udah dapat persamaan ini kan jadi mudah ya. Kita bisa melakukan yang namanya kali silang gitu ya. Jadi, ini kita dapat 40 dikali A plus B gitu kan. Ini akan sama dengan 35A ditambah dengan 50B. Oke, maka ini tinggal kali pelangi kan ya. Jadi kita dapat 40A ditambah 40B sama dengan 35A ditambah 50B. Oke, berarti kita satu ruaskan yang variabelnya sama-sama A dan kita satu ruaskan yang variabelnya sama-sama B. Berarti nanti di sini akan ada 40A min 35A gitu ya. 35A pindah ruas ke kiri berarti jadi negatif akan sama dengan
50B min 40B. Jadi 40B pindah ruas ke kanan, dia jadi negatif. Maka ini akan dapat 5A sama dengan 10B. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini yang dimintanya perbandingan guru terhadap dosen atau dosen terhadap guru. Di sini yang diminta adalah perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen. Berarti kan yang diminta itu adalah A per B-nya itu berapa, gitu ya. Berarti kalau gitu, kita jadikan persamaan yang kita dapat menjadi A per B. Berarti kalau di sini mau dijadikan A per B, gitu kan, berarti ini jadi 10, gitu ya, karena 10-nya tidak pindah, yang pindah adalah B, yang ini per 5. Maka kita dapatkan A banding B adalah 2:1. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, berarti tadi sebetulnya jawabannya Wir udah betul ya, B gitu ya. Tapi karena bukan, berarti masih ragu sama jawabannya ya. Gitu ya, untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, cara mengerjakannya seperti itu. Jadi ambil dulu clue-nya apa sih, gitu kan ya. Clue-nya adalah rata-rata. Maka kita mencarinya juga mencari sesuai dengan pernyataan yang ada, yaitu rata-ratanya, gitu ya. Ke soal nomor 7, X dan Y bilangan bulat kelipatan 3. Clue-nya ada di situ. Nah, jadi kita lihat 12 sampai dengan 17 itu adalah bilangan X. Kemudian 16 sampai dengan 19 itu adalah bilangan Y, gitu kan ya. Nah, tadi clue-nya itu adalah bilangan bulat kelipatan 3. Berarti kita tinggal cari kelipatan 3 di antara 12 sampai 17. Berarti kan kita dapatnya 13, 14, atau 15 dan 16 gitu ya. Dari 4 pilihan yang ada, yang habis dibagi 3 itu berarti 15 gitu kan ya. Kelipatan 3 berarti habis dibagi 3. Oke. Sama nanti yang Y juga. Berarti yang Y itu mulainya dari 17 dan 18 gitu kan ya. Yang habis dibagi 3 di antara dua bilangan ini adalah 18 ya. 18 dibagi 3 dia hasilnya jadi 6. Nah, maka kita tinggal mencari nih apa hubungan antara X dan Y gitu kan ya. Dari sini jelas X lebih kecil dari Y, atau kita balik juga boleh, Y lebih besar dari X. Nah, tinggal dilihat di opsi yang adanya yang mana. Di opsi itu adanya yang X lebih kecil dari Y. Oke, jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C ya. Oke, dari tadi Kak C terus jawabannya gitu ya. Ini kebetulan aja ya. Kebetulan semua jawabannya, hampir semua jawaban yang tadi kita kerjakan itu adalah C. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan nomor 7 bisa. Sekarang ke nomor 8. Nah, coba. Ini adalah pola bilangan 0, 10, 28, 54, 88, dan 130. Yuk. Jadi betul ini tadi pola yang dituliskan sama trio tadi ya. Jadi dari 0 ke 10 itu adalah plus 10 gitu kan. Dari 10 ke 28 itu adalah plus 18. 28 ke 54 itu adalah plus 26. 54 ke 88 ini adalah plus 34 ya, 34. Dari 88 ke 130 ini adalah plus 42 ya, 88 ya, betul, 42. Nah, ini adalah pola 2 tingkat. Kenapa 2 tingkat? Karena dari sini ke sini nih, 10 ke 18 itu plus 8, ini juga plus 8, 26 plus 8, 34 plus 8 gitu ya. Berarti pola berikutnya 42 itu ditambahkan 8. Dia hasilnya plus 50 gitu kan ya. Nah, berarti tinggal dari plus 50, ini berarti dari sini ke sini kan 130 ditambah 50 hasilnya adalah 180. Jadi jawabannya betul yang D. Oke. Itu untuk soal nomor 8. Nah, soal nomor 9. Masih sama nih. Coba. 10, 20, 40, 20, 30, 60, 40, 50, 100. Kemudian di sini diminta mencari dua angka selanjutnya ya. Titik-titiknya ada 2. Ya, yang mana kira-kira dan apa polanya? Boleh on mic, Kak? Oh, boleh dong. Silahkan.
Jadi yang pertama itu dari 10 ke 20 tuh kan ditambah 10. Oke. Nah, hasilnya itu kan jadi 20, 20 dikalikan 2 jadi 40. Mhm. Habis itu 40-nya dikurang 20 jadi 20. Oke. Jadi min 10 Oh, ini plus dikali ya? 2 Plus 10 tambah maksudnya ya? ya, Mm-mm. dikali 2 dikurang Oke. 20 terusnya seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Trio sudah mau on mic menemani kakak jadinya ya. Betul ya, polanya adalah plus 10 kali 2 min 20. Jadi kita tinggal ikutin sampai ke belakang. Plus 10, 30 ke 60 dikali 2, 60 ke 40 minus 20. Pakai lagi pola yang sama, 40 plus 10 jadi 50, 50 kali 2 jadi 100 gitu ya. Berarti kalau udah plus kali, maka ini akan jadi minus 20, 100 minus 20 jadi 80, kemudian ini plus 10, berarti ini jadi 90 ya. Maka untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang C, 80, 90. Good, terima kasih. Mudah-mudahan yang lain juga dapat ya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, asik, masih ada nih ternyata 3, 12, 48, 192. Jadi, dari 3 ke 12 ini dikali 4 gitu ya. Dari 12 ke 48 ini juga dikali 4. 48 ke 192 dikali 4. Nah, ini 192 dikalikan 4. Nah, sebetulnya cara cepatnya adalah kalau kalian nggak mau ngotret ya, nggak mau ngotret 192 kali 4 gitu ya. Jadi sebetulnya tinggal lihat aja angka belakangnya. Jadi ini kan 2 ya, angka belakangnya kali 4, pasti 2 kali 4 itu ujungnya 8 gitu ya. Dan di sini 8-nya ada 2, 48 sama 768. Tapi kalau perkalian, kan nggak mungkin angkanya jadi semakin kecil gitu ya setelah 192. Jadi pasti hasilnya adalah 768 gitu ya. Itu untuk mempersingkat waktu, bisa dicoba cara seperti itu ya. Ke soal nomor 11, coba. Ini di soal nomor 11 ada sedikit soal cerita ya. Sambil kalian menghitung, coba ya, sambil kakak bacakan. Kesebelasan Persija menang atas Persebaya dengan skor 3-0. Nah, kesebelasan Persib, waduh, Persibnya malah kalah ya ini. Kesebelasan Persib kalah atas Semen Padang dengan skor 1-2. Kesebelasan Semen Padang menang atas Persija dengan skor 2-0. Kesebelasan mana yang menjuarai kompetisi tersebut? Persib gitu ya langsung karena mau Bandung banget gitu ya. Jadi jawabannya adalah Persib. Hati-hati ya karena ini penalaran umum. Jadi pembuat soalnya belum tentu dari Jawa Barat dan belum tentu dari Bandung ya dan mendukung Persib. Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini supaya mudah itu kalian bisa menggambarkan menggunakan tabulasi data gitu ya. Aduh maaf ya ini nggak lurus. Oke, jadi kita bikin singkatan ya di sini ada Persija ya, kemudian ada siapa lagi? Persija Persebaya, terus ada Persib gitu ya, Persib apa ya? PB lah ya. Kemudian satu lagi ada Semen Padang gitu kan. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba perhatikan dari kalimat per kalimatnya. Yang pertama, kesebelasan Persija berarti ada Persija versus dengan Persebaya gitu kan. Dia katanya menang dengan skor 3-0. Berarti bisa langsung kita isi dulu aja, tuliskan skornya ya. Persijanya dapat 3. Sorry, 3-nya begitu. Oke, Persijanya dapat 3. Kemudian Persebayanya berarti 0 gitu kan ya. Berarti di sini Persib dan Semen Padang dia belum main. Oke. Kemudian yang kedua, kesebelasan Persib berarti ada Persib versus dengan Semen Padang ya. Tapi di sini katanya Persib kalah atas Semen Padang dengan skor 1-2. Berarti Persibnya 1, Semen Padangnya dapat 2 gitu kan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kesebelasan Semen Padang versus dengan Persija, itu katanya yang menang adalah Semen Padang ya. Kesebelasan Semen Padang menang atas Persija dengan skor 2-0. Berarti Semen Padangnya dapat 2, sedangkan Persijanya di sini dapat 0 gitu kan ya. Oke, nah berarti ini bisa langsung kita jumlahkan.
Di sini Persija berarti dapat skor total ya, skornya adalah 3, Persebayanya 0, Persibnya 1, dan Semen Padangnya adalah 4. Berarti kalau begitu, yang menangnya adalah, yang menjuarainya itu adalah Semen Padang, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian bertanya, Kak, biasanya kan kalau kompetisi itu menang 3, maksudnya menang dapat 3 poin, gitu ya, kemudian kalah itu dapatnya 0 gitu ya, terus seri itu dapatnya 1 gitu. Itu sama kalau misalkan kalian menghitung pakai itu juga hasilnya akan tetap sama. Ya, hasilnya akan tetap Semen Padang yang menang gitu. Karena di sini di soalnya sebetulnya tidak ada pernyataan kalau menang itu plus 3, kalau kalah plus 0, kalau seri plus 1 gitu ya. Jadi sebetulnya fokus aja sama skor-skor yang sudah adanya ya, kecuali kalau ada keterangan begitu baru berarti sama kalian dikonversikan, yang kalah dapatnya 3 poin, yang menang dapatnya 3 poin, maaf ya, yang kalah dapatnya 0 gitu ya. Ke soal nomor 12. Oke, yuk coba, ini mudah nih. 5 orang pedagang asongan menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak dari pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Pedagang 2 sama dengan pedagang 4 dan melebihi pedagang 5. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? Oke, yang ditanyakan adalah yang terbanyak. Silakan. Jadi, untuk soal nomor 12 ini, kalau di PU disebutnya adalah penalaran analitis gitu ya. Artinya kalau penalaran analitis itu berarti kita harus membuat urutan. Biasanya ya kita diminta untuk mendapatkan urutan mana yang terbanyak, mana yang terkecil, biasanya ya mana yang paling sedikit, lebih tua, lebih muda, dan seterusnya. Oke, nah cara paling mudahnya adalah uraikan satu persatu lagi kalimatnya. Contoh, di kalimat kedua kita mulai ya. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4. Berarti di sini bisa kita tuliskan pedagang 3 hasil penjualannya itu lebih banyak dari pedagang 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah menuliskan seperti ini, maka kalian harus menetapkan dari awal. Apakah mau menekannya semuanya lebih dari, atau lebih kecil gitu ya. Kenapa harus ditetapkan? Supaya nantinya nggak jadi bingung. Kalau ada 2 analisis dalam satu keterangan yang sama, itu biasanya membuat bingung gitu ya. Jadi kalau dari awal mau lebih dari, berarti sampai bawah nanti harus lebih dari gitu. Kalau mau kurang dari, berarti dari awal sampai bawah tetapkan kurang dari gitu ya. Nah, kalau kakak biasanya mengikuti kalimat pertama di soalnya itu apa gitu. Kalau karena di sininya lebih banyak, berarti kita pakainya lebih dari aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Nah, hati-hati nih. Karena di sini ada koma ya, berarti bukan pedagang 4 yang sedang kita bahas keseluruhan dalam satu kalimat itu, tapi pedagang 3 ya yang sedang kita bandingkan. Jadi pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang pedagang 4, tapi pedagang 3 tidak melebihi pedagang 1. Artinya, kalau pedagang 3 tidak melebihi pedagang 1, maka pedagang 1 pasti masih lebih banyak dari pedagang 3 gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4, gitu kan? Dan melebihi pedagang 5. Ini juga sama. Ada konjungsinya di sini, gitu kan ya? Berarti dalam satu kalimat itu kita masih membahas pedagang 2-nya, bukan pedagang 4-nya, gitu ya. Jadi kalau membaca kalimat, baca kalimatnya sampai tuntas dan pahami baik-baik. Itu merujuknya kemana sih gitu ya? Apakah ke pedagang 2 atau ke pedagang 4-nya gitu kan? Kalau dari kalimat ini berarti si pedagang 2 itu dia masih lebih banyak dibandingkan dengan pedagang 5 ya. Maka kalau di sini ditanyakan pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak, artinya bisa kita urutkan gitu kan ya. Cara mengurutkannya, karena di sini tandanya semuanya udah lebih besar, dan ini ada sama dengan, berarti ruas yang sebelah kiri, ya kalau dia tidak muncul lagi di sebelah kanan, maka dia pasti yang paling besar gitu kan ya. Kayak contoh, pedagang 3 di ruas kiri ada, tapi dia ada di ruas kanan gitu kan ya. Berarti pedagang 3 bukan yang paling banyak.
Pedagang satu ada di ruas kiri, nggak ada di ruas kanan, berarti kemungkinannya ada pedagang satu. Ya, nah pedagang dua juga kak, pedagang dua hanya di ruas kiri gitu ya, nggak ada di ruas kanan. Tapi lihat di sini, pedagang dua itu dia masih punya syarat lain ya. Selain dia lebih besar dari P5, tapi ternyata dia nilainya sama dengan P4. Berarti kan kalau dia ada sama dengan, maka dia nggak bisa kita bilang yang paling banyak gitu ya. Pasti ada yang lebih banyak lagi gitu kan. Kalau jawabannya pedagang 2 ya berarti pedagang 4 juga sama banyaknya gitu ya. Maka karena di sini yang ditanyakan terbanyak berarti udah aja langsung ya jawabannya adalah pedagang satu yang A ya, betul. Di sini ada bilangan pecahan yang terlihat cukup rumit gitu sebetulnya ya. Ada operasi kali tambah kurang, kemudian bilangan pecahan berarti dibagi juga gitu kan ya. Tapi di pembilang dan penyebut itu ada angka yang sama gitu kan ya, dan dia muncul berulang kali. Nah, maka cara menyelesaikannya adalah ide untuk mengerjakannya adalah pakai pemisalan lagi supaya kalian nggak harus berkutit dengan angka 753, nggak harus berkutit dengan angka 247, harus dikali-kaliin, harus dijumlah-jumlahkan, dikurangi, dan seterusnya gitu ya. Pemisalannya seperti apa? Jadi misalkan contoh 753, kita misalkan dia adalah A. Oke, kemudian 247 itu kita misalkan B. Nah, maka kita kan bisa merubah bentuknya gitu ya. Jadi nanti di sini kita punya A dikali A ditambah A. Ditambah B dikali B gitu kan ya. Min A dikali B per dapat di sini A dikali A dikali A ditambah B dikali B dikali B gitu ya. Nah ingat kalau dalam matematika kan ada aturan kali bagi tambah kurang. Kabataku gitu kan ya. Berarti yang kali itu harus didahulukan dibandingkan dengan yang tambah dan kurang. Maka di sini tinggal dibeginikan ya, kasih tanda kurung aja gitu kan. Nah, maka nanti bisa kita sederhanakan lagi. Ini jadi A kuadrat ditambah B kuadrat min AB gitu kan ya, dibagi dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, ini sebetulnya di sini udah kelihatan nih. Udah kelihatan sih bentuknya gitu ya. Yang atas ada A kuadrat tambah B kuadrat min AB. Yang bawah ada A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Pasti ada hubungannya gitu kan ya. Kalau di matematika, lagi-lagi ya, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu kan bisa dituliskan jadi gini ya. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu akan sama dengan A ditambah B dikali A kuadrat ditambah B kuadrat min AB gitu kan. Nah, maka ini juga bisa kita ganti bentuknya. Min AB yang bawah kita ganti jadi A plus B, ini jadi A kuadrat ditambah B kuadrat min AB. Oke, nah berarti kan ini sebetulnya ada yang bisa kita coret ya, karena atas dan bawahnya sama. Ini coret. Berarti di sini sisa 1 ya, angka 1. Oke, maka nanti kita dapatkan ini jadi 1 per A plus B. Nah, kembalikan lagi ke awalnya. A-nya itu adalah 753 dan B-nya itu adalah 247. Maka ini tinggal kita jumlahkan ya, jadi 1 per 1000. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya untuk soal nomor 13 ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti ya cara mengerjakannya seperti apa begitu. Ke soal nomor 14 nih. Ada 33 1/3% dari 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,021. Coba. Nah, jadi di sini kan ada angka 33 1/3% gitu ya. Ini kan kalau kita jadikan bentuk pecahan biasa, berarti kan ini akan jadi 100/3 dikalikan dengan 100%, dikalikan dengan 100 gitu ya persennya. Oke, nah maka ini akan kita dapatkan 3,3333 sekian ya. Ini nanti akan sama aja mendekati angkanya 1/3 gitu kan ya. Oke, nah maka di sini jadi kita udah dapat nih 1/3-nya dari 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,021 gitu kan ya. Nah, karena di sini kan ada tanda kurung, berarti kan kita jumlahkan dulu yang ada di dalam tanda kurung itu ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah
0,189. Oke, nah ini tinggal 0,189 dibagi 3, maka hasilnya itu adalah 0,063 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, teman-teman, nanti kalau misalkan di rumah lagi belajar atau di tempat les juga lagi belajar dan menemukan soal-soal seperti ini, tolong jangan gunakan kalkulator untuk menghitungnya ya. Jadi kalian harus terbiasa untuk lepas dari kalkulator. Mau itu di PUK, mau itu di PKPM, harus lepas dari kalkulator. Kenapa? Karena nanti ketika pelaksanaan UTBK, itu kan tidak diperkenankan membawa kalkulator gitu ya. Bahkan kan ada yang masuk ruangannya hanya diizinkan membawa pulpen aja satu atau pensil satu gitu kan ya. Terus di layarnya pun nanti di komputernya, itu kan kalian tidak bisa berpindah tab gitu ya, nggak bisa buka browser lain untuk mencari kalkulator atau membuka aplikasi kalkulator. Oke, jadi kakak titip dari sekarang biasakan untuk menghitung tanpa kalkulator ya, supaya kalian nggak panik. Setidaknya nggak panik dulu aja ya ketika menemukan angka-angka kayak gini nih. 33, 1/3 gitu ya. Kalau kalian yang udah terbiasa dengan kalkulator, pasti nanti yang dicari, langsung aja kalkulator gitu ya. Tapi nanti ketika UTBK, hal itu tidak bisa dilakukan. Oke, jadi usahakan dan biasakan jangan pakai kalkulator dulu ya ketika mengerjakan soal-soal latihan UTBK-nya. Oke, begitu. Oke, ini satu soal terakhir. Jika M adalah 40% lebih besar daripada N, maka berapa persenkah M lebih kecil dari M? Oke, gimana cara mengerjakannya? Kita langsung aja ya mengerjakannya sama-sama. Jadi kalau di sini M adalah 40% lebih besar daripada N, berarti kan nanti kita akan punya M itu akan sama dengan N ditambah 40% dari N. Gitu kan ya? Kenapa harus ada M-nya di awal? Ya sama aja. Kayak misalkan lebih dari 40% ya. Iya, misal lebih dari 40% ya. Berarti kan ada sesuatunya dulu baru ditambah 40% dari sesuatu itu. Gitu kan ya? Makanya di sini jadi penulisannya M itu akan sama dengan N ditambah 40% dari N. N-nya itu berapa? Ini N-nya itu ya kita misalkan dia adalah 100%-nya gitu ya. 100% N berarti kan ditambah dengan 40%-nya N. Ya, maka nanti di sini kita akan mendapatkan persamaan M itu adalah 140% dari N. Atau M itu adalah 140/100 dari N. Gitu kan ya. Nah, karena di sini yang ditanyakannya adalah N-nya, berapa persen N? Berarti kita buat dia persamaannya jadi N sama dengan. Maka, kalau mau jadi N sama dengan, tinggal tuker aja ya, atau kali silang dulu boleh. Jadi nanti 100M sama dengan 140N, gitu kan. Maka nanti N-nya itu akan sama dengan 100/140M, gitu kan ya. Nah, ini kan tinggal disederhanakan ya. Ini nolnya bisa kita coret, maka kita dapat N-nya itu adalah 10/14M. Ini masih bisa disederhanakan. 10 dibagi 2, 5, 14 dibagi 2, 7M, gitu ya. Karena di sini dalam persen, berarti kita jadikan persen. N sama dengan 5/7. 5/7 itu sama dengan 0,714. Ya, 714M. Kalau kita kalikan dengan 100%, maka M itu adalah 71,4% dari M. Ya, tapi ini belum selesai karena yang ditanyakan, perhatikan di sini kalimatnya, berapa persen M lebih kecil dari M? Oke, M lebih kecil dari M, maka ini adalah tinggal 100% dikurangi dengan 71,4% ya. Maka N akan sama dengan 28,6%. Jadi untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang A ya. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman cara mengerjakannya. Oke, aman berarti ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang kakak sampaikan tadi. Kita bisa banyak belajar lagi dan bisa diambil tips-tipsnya untuk nanti mengerjakan
soal-soal UTBK ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang masih kurang-kurang gitu ya. Nanti bisa didiskusikan dan ditanyakan lagi.